Cek sound, selamat sore semuanya. Sore, Mas. Oke, kita langsung edukasi setelah trading bareng sesi pertama dan kedua. Nah, materi hari ini yaitu trading anti longsor. Trading anti longsor. Itu. Nah, tapi ada nanti saya itu trading anti longsor. Sebelumnya karena ada yang minta Pak Kadafi berbagi strategi tradingnya, karena nanti Pak Kadafi itu mau pengajian, nggak tahu apa yang di ini. Jadi silakan ke Pak Kadafi terlebih dahulu. Silakan Bos Kadafi. Terima kasih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, sahabat MCS semua. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup. Sebenarnya sudah sering saya sampaikan, cuman ada yang beberapa orang belum paham. Pertanyaan mereka yang pertama, bagaimana dengan teknik Pak Kadafi tentang melihat, mencatat, kemudian melihat, mencatat, menghafal, mengingat dan menghafal dari masing-masing emiten yang diperdagangkan. Itu pertanyaan dari Pak Gelombang, yang ada di Sumatera Utara kalau tidak salah. Pertanyaan Pak Gelombang kepada saya kemarin, yaitu bagaimana saya sampai hari ini Pak Kadafi belum paham, kata dia, tentang metode trading yang Pak Kadafi tahu, yang menjelaskan, yaitu tentang mencatat, melihat, mencatat, mengingat, dan mengenal masing-masing emiten yang diperdagangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana teknik trading atau teknik dagang bisa sampai cuan 50%, 60%, 40%, bagaimana strateginya? Simpel saja. Yang pertama, yang seperti yang sudah saya jelaskan, setiap akhir sesi, nah ini sesi kedua, saya mencatat saham-saham yang bergerak ataupun naik di atas 10%. Saham-saham yang bergerak di atas 10% itu saya ambil datanya dari Top Gainer. Top Gainer itu dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan sepertinya setiap sekuritas memiliki catatan masing-masing Top Gainer itu sama, hampir semua sekuritas sama Top Gainer itu. Kita ambil yang 10%. Kemudian saham yang bergerak 10-20% kita pisahkan di dalam satu buku. Kemudian yang bergerak di atas 20% kita juga pisahkan dalam satu buku. Nah, memang ini tidak instan. Kalau mencatat 1-2 minggu mungkin belum ada terasa manfaatnya. Tetapi apabila kita sudah mencatat 2-3 bulan, berarti sudah kalau 2 bulan atau 3 bulan lah kita ambil catatan, itu sudah berarti sudah 60 hari kita mencatat. Nah, 60 hari itu tidak menutup kemungkinan sudah banyak sekali saham-saham yang bergerak dan saham-saham yang kita catat. Sehari mungkin ada 5-6 saham yang bergerak di atas 10-20% dan 2-3 saham yang bergerak di atas 20% ke atas. Contoh, saham hari ini yang arah aman. Aman, saya berani waktu tadi pagi memberikan sebuah informasi kepada kawan-kawan, aman sepertinya mau naik, saya bilang gitu. Kenapa? Karena aman sudah muncul di Top Gainer, dan kalau aman muncul di Top Gainer, itu biasanya dia sampai kepada tingkat arah. Kenapa? Apa dasarnya Pak Kadafi? Ya, pada tanggal 14 Februari aman 13 Februari aman naik 25%. Kemudian besoknya aman naik ke 22% dan dibanting sampai ke 11%. Jadi aman 2 kali biasanya naiknya nih. Kalau dia sudah muncul di Top Gainer, aman itu naiknya kemarin sampai pada tanggal 13 Februari dia naik sampai 25%. Sama dengan seperti hari ini, dia naik 24,67. Nah, besoknya
Aman naik lagi sampai 22%, kemudian dibawa turun sampai 11%. Inilah yang saya bilang tadi di awal, tujuan kita mencatat tadi. Apabila saham-saham yang bergerak di top gainer, itu berarti saham-saham itu masuk kategori fase uptrend atau fase hijau pertama atau hijau kedua. Nah, ketika dia sudah masuk pada hijau pertama, hijau kedua, itu berarti dia muncul di top gainer, berarti dia masuki fase uptrend, fase memang bisa dia reversal atau memang dia akan naik. Nah, itulah kita catat. Tujuannya mencatat, apabila dia muncul kemudian harinya, dia akan bergerak seperti itu. Dengan catatan volumenya hari itu memumpuni atau cukup untuk bergerak gitu ya. Nah, kenapa? Ada juga yang divergen dan mengalami perubahan pola. Ada yang mengalami perubahan pola, yang saya perhatikan yang mengalami perubahan pola artinya MTSM, AMIN, INTD, kemudian satu lagi ya MTSM, AMIN, INTD. Nah, itu mengalami, dan BPTR. Itu mengalami perubahan pola. Biasanya mereka kalau masuk di top gainer, mereka akan terbang tinggi, kemudian dibanting besoknya. Tapi ini tidak. 4 saham ini ketika masuk top gainer, dia besoknya terbangnya tetap slow. Dan dia begitu masuk di top gainer tidak sampai arah. INTD, AMIN, MTSM, dan BPTR. Itu saya perhatikan seperti itu. Sudah ada 2 pola dari 4 saham ini. Ketika dia muncul di top gainer, dia mengalami pergerakan, pertama dia sampai arah, kemudian besoknya dibanting. Yang kedua, dia tidak sampai arah, berkisar di 10-11%, kemudian tutup, besok begitu lagi 10-11%, tutup, gitu terus. Nah, jadi pola-pola seperti ini kita ingat pergerakannya. Di situ, gitu Pak Gelombang. Jadi masing-masing, kok Pak Davi bisa mengingatnya? Ya setiap hari apa yang saya catat itu saya ulang, saya baca. Saya baca sebelum trading, saya baca, atau setelah ibadah sholat subuh saya baca. Saya baca satu persatu gerakannya. Dan akhirnya karena tiap hari kita baca, tiap hari kita pergerakan, kita hafal. Contoh Aman hari ini. Aman sebelumnya kita sudah tahu kalau dia punya karakter seperti ini. Nah, besok Aman begitu dia muncul, kita udah bilang, oh Aman bisa naik sampai arah nih. Setelah arah 1 hari, besok apa yang terjadi? Kebiasaan Aman, besoknya dia terbang tinggi, kemudian dibawa turun. Turunnya bisa sampai ARB ataupun sampai setengah dari naik yang hari kedua itu gitu. Mama dia naik sampai 20%, dibawa turun sampai 10% gitu. Itu pola yang cara mengingatnya seperti itu, Pak. Tapi tidak instan ya, Pak ya. Artinya tidak mudah sehari 2 hari mencatat kita sudah pengen mendapat sebuah saham yang bisa terbang, tidak. Saya waktu itu mulai merasakan apa yang saya mencatat, apa yang saya tulis itu setelah 3 bulan ketiga. Saya sambil menghafal, mulai saya merasakan manfaat dari catatan saya itu. Kemudian seperti saham yang hari ini bergerak, kita dapat Kakes, kemudian dapat juga dari Laju. Itu kan saham-saham yang memang setiap harinya bergerak, setiap harinya kita catat pergerakannya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kok Pak Gaddafi bisa sampai 60%, 40%. Nah, itu juga berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang menjadi rekomendasi dan petunjuk Pak Holi. Contoh, ada 2 saham hari ini yang arah. Yang pertama Aman, yang kedua SMKM dan IBOS. Aman itu arah lengket. Apabila di arah lengket, kemudian kita lihat candle bayangannya, akhir sesinya dia sejajar, candle bayangannya dengan candle utamanya. Nah, itu kita tahan, Pak. Besok kemungkinan besar ada naik lagi. Nah, besok apabila dia naik lagi, kita tahan lagi, gitu loh, Pak. Jadi tidak buru-buru jual. Kita lihat pergerakannya, kalau dia sampai arah lengket lagi, ya kita tahan. Seperti itu. Dan biasanya saya melihat saham-saham seperti itu, saya masuk di saham-saham yang berkali-kali ARB. Contoh waktu itu Match itu kan sahamnya beberapa kali ARB, ada 6 kali 7 kali ARB. Kita masuk dia sampai 60%, 70%. Jadi bisa dikatakan kalau sampai 60%, 40% itu memang benar-benar kita tahan dan kita mempelajari saham itu baik tingkat kemungkinan dia masuk pada fase reversal karena dia sudah berkali-kali ARB dan memang saham itu bergerak dari bawah. Nah, saham itu benar-benar bergerak dari bawah dan memang benar-benar mau diterbangkan oleh market maker-nya. Gitu, Pak.
Jadi sampai dia 60%, 40%, kita tidak buru-buru jual apabila saham itu sampai arah lengket. Contoh SMKM. SMKM sudah lama tidak muncul di top gainer maupun di jajaran akselerasi yang sampai arah. Hari ini dia muncul. Saya ada catatannya, SMKM kalau sudah muncul di top gainer sampai arah, itu jarang yang satu kali. Besoknya biasanya di arah lagi. Makanya saat barangnya ketika di arah lengket, tidak buru-buru kita jual, kita tahan barangnya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak Gelombang penjelasan dari saya. Kalau yang berkenaan dengan gimana Pak? Tanya Pak Kadawi. Monggo silakan Pak. Oke Pak Kadawi. Catatan Ya, Pak Kadawi kan berbagai lembar, taruhlah ada 50 lembar atau lebih dari 50 lembar. Bagaimana Pak Kadawi mengetahui bahwa seperti tadi SMKM sama Aman itu pernah naik? Itu metanin atau searchingnya begini Pak? Searchingnya, Dun Pak. Searchingnya ya karena itu tadi sudah ya, karena kita mencatat Pak ya, kita mencatat oh ya SMKM, kita ingat kan, oh ya SMKM kayaknya pernah saya catat deh, kita lihat catatannya. Kayak Aisyah saya pernah catat nih Aisyah, kita lihat lagi catatannya gitu. Jadi memang ketika kita mencatat itu kan kita sambil mengingat Pak, mengingat kemudian kita baca, ya mungkin Tuhan masih ngasih ingatan lah ke saya gitu ya, mana saham-saham yang mau terbang, mana saham-saham yang pernah terbang gitu. Jadi untuk mengingat ya saya baca aja lagi gitu, saya ingat aja lagi gitu. Nggak perlu tidak teknologi seperti nggak ada teknologi hanya berdasarkan teknologi Excel mata itu Pak ya. Mencatat, nggak ada. Saya hanya mencatat, mata melihat, otak merekam. Itu saja saya Pak. Pak Davi. Ya. Pak Davi. Oke Pak, monggo. Ya Bos. Kalau pertama dapat itu gimana? Tahu ada pertama kali screening dari itu ya, top gainer ya? Dari top gainer Bos, dari top gainer aja lihat top gainer. Lalu top gainer selalu ya, dapetnya. Iya dari top gainer, dari top contoh hari ini ada 4-5 saham yang saya perjualbelikan, itu saya hampir dapat dari top gainer semua. Aman, SMKM, kemudian SMKM, kemudian Laju, itu saya muncul dari top gainer semua itu kan. Berarti kemudian begitu lihat begitu Pak Kadafi itu mantangnya itu ya? Yang dipantengin itu gimana? Top gainer itu ya? Iya, dan top gainer itu kita matangin langsung kita lihat bid and offer-nya, volumenya kita lihat, bid offer-nya kita lihat. Nah, kalau volumenya besar, hari ini lebih besar dari hari kemarin sampai 100%, 200%, barang ini kan berarti ngelawan, dia mau terbang. Kita lihat juga posisi bid offer. Kalau bid offer-nya contoh Aman hari ini. Waktu nganggur gitu masih speak itu kan, yang dipantengin itu berarti top gainer aja ya? Masuk top gainer, kita masuk top gainer, kemudian kita masuk di volumenya, kita lihat volumenya, karena volume kan bahan bakarnya. Berarti kita lihat bid and offer-nya contoh Aman hari ini. Bidnya kan 20 ribuan, offer-nya hanya berapa? Hanya 900, 100 apa sampai 1000 kan? Berarti kan pasti mau diangkat terbang sama market maker-nya. Nah, sudah itu harta juga kan tadi saya muncul dari top gainer. Hari ini saya dapat harta 10% HRTA. Saya lihat di top gainer dia mulai muncul, saya beli truk, saya lihat bid offer-nya ngelawan. Posisi bidnya 25.000, offer-nya hanya 900. Wah, ini mau terbang barangnya. Saya masuk di harta tadi. Saya dapat 9,02% harta tadi. Mantap. Nah, itu aja. Jadi tidak ada hal yang spesial. Memang kita harus rajin membuka watchlist kita dengan top gainer. Nah, dari top gainer inilah kita masuk. Kita selaraskan dengan apa yang pernah kita catat dan kita selaraskan. Sehari berapa Pak? Sehari berapa Pak saham Pak yang dicatat sehari di top gainer? Rata-rata ya tergantung Pak, yang naik 10% hari itu berapa saham dan berapa yang per saham yang naik di atas 20%. Oh, yang di atas 10% ya Pak, berarti yang dicatat ya? Nah, kita buat supaya ini sebetulnya klasifikasi ini supaya mudah saja Pak. Kita catat sahamnya bergerak di 10-20%, kita catat saham yang bergerak di atas 20%. Kemudian candle bayangannya sore ini kita langsung pantau, kita lihat candle bayangannya. Sudah ada robot kan? Kita lihat candle bayangannya. Jadi candle bayangannya yang harusnya kita lihat besok pagi, kita cukup bisa kita lihat sore ini. Jadi besok pagi itu saya sudah ada gambaran saham yang mau naik apa. Nah, gitu. Pak Kadafi. Ya, SMKM lanjut ya, Bos. Nanya Pak Kadafi. Lanjut, Bos. Ya. Kalau yang dilihat tadi kan indikatornya kan selain prosentase, itu adalah
volume, lalu apa lagi? Bid over, dan itu Bid ukurannya over, volume. Bid over, kalau saya melihat bid over itu over minimal 3 kali dari bid maksimal ya ini usahakan over bidnya 3 kali dari over besarnya. Oh, 3 kali dari over. Besarnya. Nah, itu kita masuk itu barang seperti itu bakal terbang karena memang pengen ditarik sama bandarnya dia mau naik. Gitu. Tapi kita lihat juga bid yang aktifnya ya, bid yang aktifnya pergerakannya sebagaimana. Walaupun biasanya karena posisi bid and over itu ada 4 karakter. Ada posisi bidnya besar, overnya besar, tapi tetap nggak naik. Karena overnya selalu diisi. Overnya selalu diisi. Nah, itu berarti bandar nggak ngasih barang itu terbang. Market maker-nya nggak ngasih barang itu terbang. Ada yang memang bikin mau dibuat terbang oleh market maker. Contoh HRTA hari ini. HRTA hari ini bidnya 20.000 sampai 25.000 ya terakhir ya. Overnya hanya tadi itu hanya 900, mulai dari 1.000 over ya, hanya 1.000. Nah, itu berarti kan memang bidnya ngisi bidnya ngangkat terus, tarik terus dia. Berapa yang di over kebeli, berapa yang di over keambil, berapa yang di over keambil. Nah, itu berarti memang barang itu mau dia tarik naik. Ada juga posisi yang bidnya rapi. Nah, itu posisi bidnya rapi 10.000, 10.000, 10.000 itu mau diguyur sama bandar, hati-hati. Nah, kalau ada juga yang posisinya bid, ada yang posisinya overnya lebih besar dari bid. Itu susah mau naik biasanya. Naiknya nggak banyak. Naiknya Kalau paling 10%. Pak Davi, kalau kita lihat kan kadang-kadang kita sudah mencatat, tetapi setelah dilihat prakteknya itu kan ternyata tidak bergerak. Ya, saham tadi tidak bergerak. Nah, mungkin apa yang kecenderungannya bahwa saham tadi nanti akan bergerak itu apa yang dilihat? Apakah frekuensinya ataupun apa? Dari volume, Pak. Oh, volume. Volume yang di MOS pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Nah, volume itu bahan bakarnya. Kalau volumenya besar hari ini sampai 200%, 300%, bahkan sampai 1000% dari hari sebelumnya, itu barang itu mau terbang. Oke. Contoh Aman tadi. Aman tadi saya lihat volumenya kan sangat besar dia. Sampai 2002 berapa tadi? 2000-an apa? Dari hari kemarin. Makanya dia Aman hari ini terbang. Nah, Aman kita pernah lihat volumenya itu barang dari jam kan? berapa? Ketika pasar buka, Bos. Oh, itu memang udah naik. Kalau volume bisa kita lihat ketika market buka. Biasanya kan mereka nanya kan nggak langsung bet gitu naik kan? Enggak, cuman kan dia kan naiknya bertahap, Bos. Pertama 100, 200, 300. Volumenya kan mengikuti berapa jumlah bid dan overnya. Boleh disimpulkan Pak Davi? Seperti ini Pak Davi. Ya. Setelah lihat top gainer, terus sama apa yang masuk, terus kita lihat catatan, dan catatan itu kita revisi, kemudian lihat volume, lihat bid over gitu Pak Davi Bid ya. over, ya. Nah, waktu kita mau masuk, lihat posisi parabolik SAR hijau pertama, berarti kemudian 101 menit. Nah, gitu. Oke. Tapi ketika kita mau masuk, kita memilih lagi screeningnya, itulah yang kita pakai. Masuk top gainer dulu, setelah masuk top gainer, ada nggak saham-saham yang di top gainer itu yang pernah kita catat? Rekam enggak itu ya? Nah, kerekam nggak sama catatan kita? Contoh SMKM, SMKM dari catatan saya dari SMKM itu catatan saya dari bulan SMKM. Dari 6 bulan yang lalu udah muncul SMKM itu. Kalau dia muncul di ini, dia bergeraknya seperti ini gitu loh, Bos. Nih, SMKM ya. SMKM. Nah, SMKM Rabu 28 September. SMKM ARA 10%. Tuh, dari 28 September SMKM di catatan saya sudah muncul. Termasuk keahlian Pak Gaddafi yang melihat catatan itu dengan cepat. Gimana caranya, Pak? Atau sudah paling apal gitu, Pak ya? Tidak apal. Oh ya, catatan ini kayaknya di sini nih. Aisyah itu kayaknya di halaman pertama gitu, Bos. Kalau Pak Yanwar bilang, buku saya kan sampai merobek, Bos, karena saking bolak-balik saya baca, Bos. Iya, Bos. Kalau Pak Fauzan, kalau bukunya baru tuh saya nggak percaya waktu di Jakarta, Bos. Tapi udah lecek. Oh, dicolok sampai merobek. Karena saya bolak-balik baca kan. Iya. Nah, jadi memang tidak fotokopi nggak bisa dah.
para Pak member Davi. MTS tidak bisa instan, artinya seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak. Saya mencatat ini sudah hampir 7-8 bulan lah. Pak Nah, Davi. 7-8 bulan kalau kali 22 hari berarti kan sudah berapa hari Kali saya mencatat ini? Saya catat, sambil saya 140-an. lihat, saya lihat. Pak Ya, Davi. saya lihat. Ya. Pak, halo. Ya. Ciptanya Pak Kadafi. Waktu pertama kali masuk itu kalau dia udah 5% nggak masalah ya? Nggak apa-apa, Bos. Nggak apa Ambil ya? aja. Yang penting masih Tapi dengan catatan kita ambil dia di atas 5%, kita masuk, tapi dengan catatan kita punya catatan dia pernah terbang di atas 5%, Iya, gitu loh. iya. Gitu. Karena Contoh kan MTSM. itu pasti dia udah tinggi kan, pasti udah tinggi posisinya kan. Iya. Iya. Nah itu yang sering ragu-ragu. Contoh HRTA tadi saya dapat 9,02. Saya pernah catat HRTA itu. Iya. Tapi saya ingat pernah terbang nih. Saya beli. Nah, saya lihat volumenya bagus, bid offernya bagus ngelawan, posisi bidnya 10 kali lipat dari offernya. Wah, mau terbang, saya beli. Nah, ternyata benar sampai 26 per hari ini harganya kan. Siap. Makasih. Itu sederhana kok, Bos. Hanya memang diperlukan istilah kata pepatah ala bisa karena biasa gitu loh, Bos. Karena dilatih tiap hari, dibaca tiap hari, dipraktekkan tiap hari jadi hafal. Gitu. Memang kuncinya jam terbang. Pak Davi, hari ini PNLF itu volumenya itu 2 juta lebih, 2,6 iya juta. Tuh, besar. Berarti Kan dia masih oke ya, Pak? Masih, Bos, PNLF, Bos. PNLF hijau pertama dan PNLF jarang yang kalau dia udah terbang jarang 1 hari, Bos. Siap. Biasanya walaupun besok terbangnya nggak sama dengan hari ini, minimal besok itu kalau hari kan sampai 14%, besok tuh kalau 5% mungkin bisa dapat lah gitu. Dan volumenya PNLF kan masuk Kompas 100, Bos, sekarang, Bos. Artinya saham pada kondisi market cap yang besar. Dengan modal yang besar. Jadi kita posisi saya masuk aja hari ini di PNLF agak besar, saya masuk di capital. Siap. Terima kasih, Pak. Halo Pak Kadafi. Gitu, Bos. Ya. Ya mau tanya Pak, sebenarnya bedanya volume sama bid offer itu bedanya apa Pak? Volume, bid, sama offer. Kalau volume ini kan yang di pojok kanan bawah itu menyatakan jumlah volume hari ini berapa kali lipat dari hari kemarin. Yang di pojok kanan bawah itu. Di mana? Kalau dia hari ini di daily, time frame daily, Pak ya. Oh, di daily. Most. Time frame daily, Bapak mau lihat hari ini PNLF. Dia PNLF time frame daily di pojok kanan paling bawah. Itu berapa ribu persen di hari ini. Nah, berarti persentase hari ini merupakan kelipatan volume kemarin. Gitu. Nah, kemudian di pojok kanan bawah, Pak Ya, pojok kanan bawah. Ya, kan ada persentase. Kelihatan kan? Kan ada conversation switching itu, leading span. Di bawahnya lagi Pak, yang merah persentasenya. Ya, yang merah. merah Itu berarti dia. Yang merah berapa persen dia? Yang time frame daily, Pak ya, time frame daily. Jangan yang time frame hari ini, jangan time frame fast trade, jangan time frame minute. Kursornya ditaruh di itu bisa muncul juga kan sebenarnya volume itu. Gimana Pak? Kalau kursornya ditaruh di volume yang bawah itu kan muncul juga kan ya, persentasenya itu. Muncul Pak, muncul. Nah, jadi begitu Pak. Nah, kemudian kalau sampai bisa 40%, 50%, 60%, itu saya nggak buru-buru jual barangnya. Tetapi saya juga belajar berkaca kepada sejarah ataupun historical dari saham itu. Kalau saham itu misalnya kayak Match kemarin, kan Match kan berapa kali ARB terus kan, kemudian minus. Nah, dia mengalami reversal. Mengalami reversal kita masuk.
Contoh SMKM kan, SMKM kita masuk hari ini hari pertama dia. Nah besok dia terus uptrend. Saya begitu di arah lengket nggak saya jual, saya tahan. Arah lengket nggak saya jual, saya tahan. Seperti itu Pak. Tapi kalau dengan catatan di arah lengket ya. Tapi kalau kayak chip CHIP hari ini lah, kayak CHIP lah. CHIP kan sudah berapa hari? Sudah 8 hari kan? Lengket kan. Nah, kalau 8 hari kali 10% sudah 80% CHIP. Nah, kita nggak buru-buru jual gitu. Tapi juga dengan catatan kita lihat lotnya. Kalau untuk lot besar saya nggak berani karena biasanya ada beberapa tipe market maker, contoh BPTR. BPTR itu saya perhatikan dia nggak suka kalau retail ikut di belakang dia. Dia mau naikin barang, kalau retail banyak yang ini dia dibanting harganya. Berapa kali kita memprediksikan BPTR mau naik karena dia hijau pertama, ternyata nggak dinaikkan sama dia karena sudah banyak retail yang masuk dan dia nggak mau retail ikut kayaknya gitu. Saya perhatikan dengan BPTR. Lalu Pak, berarti sampai Ya. broker-broker apa bandar-bandar Bapak ketahui dia di belakang di depan itu gimana Pak? Ya kan ada ini ya Pak, ada apa? Ada apa istilahnya kalau Pak Yanwar itu Pak? Ada nama-nama pemilik barang ya kan? Iya, ada penjaganya. Ada penjaganya. Ada penunggunya. Itu bisa lihat di ini Pak, bisa dilihat di stok dan sama di mana Pak Yanwar? Ini Di itu Bos. Motion trade ada. Kalau pada saat berjalan kelihatan atau penutupan setelah jam 16 sore kelihatan siapa yang beli barang. Siapa aja yang megang barang itu. Nah, ada beberapa emiten yang market maker-nya begitu, contoh MTPS kemarin. Begitu kita member MCS masuk semua di situ, barang kan nggak dibuat naik sama dia, dibuat turun sama dia. Gitu. Jadi memang kita harus berhati-hati juga melihatnya. Begitu terlalu ramai yang masuk, saya nggak masuk kalau saya biasanya, karena biasanya bandar dibawa turun barangnya sama bandar. Jadi kalau mau tahu bandar 10.000 lot, kalau 100 orang masuk berarti retail. Kalau 10.000 lot, 1 orang pegang berarti market maker tuh. Ya Pak Kadafi ya? Market maker. Ya, begitu market maker, dia penggerak harga. Jadi bagian masih ada lagi pertanyaan Pak Gelombang monitor nggak ini? Iya, ini saya kan yang bertanya tadi. Oh, Pak Gelombang ya, alhamdulillah. Saya pikir Bapak nggak monitor. Iya, Jadi begitu Pak. Jadi melihat volume pola itu masuknya berarti kalau 10.000 lot baru itu namanya bandar ya? ya bisa tergantung harganya juga Pak. Kalau dia sampai 50.000 lot, tapi dia ada di satu harga, ganjel lagi 20.000 lot di satu harga, ada lagi di harga, contoh harga hari ini harga HRTA di 262 ada 10.000 lot, di 260 ada lagi ganjel-ganjel terus di baris. Nah itu berarti memang sengaja diganjel barang itu supaya nggak turun, supaya naik. Gitu. Nah pola masuknya Pak Gelombang, kita masuk dulu pertama ke top gainer. Setelah top gainer muncul, umpama contoh barang hari ini yang muncul yang kita dapatkan dari top gainer laju. Laju ada di top gainer. Nah, kita mau masuk laju dia sudah naik berapa persen, kita lihat persentase volumenya berapa persen hari ini, turnover-nya berapa persen. Nah, kita lihat catatan kita laju kalau sudah top gainer gimana karakternya kan gitu. Nah, kemudian di aman juga pernah muncul di top gainer. Aman muncul top gainer sampai arah. Ini dia arah lagi. Besok apa yang terjadi kalau dia dengan arah? Oh, besok dia biasanya dibawa naik sudah dibawa turun. Nah, pola-pola seperti inilah yang kita hafal. Gitu, Pak. Jadi berarti Pak bukan hanya top gainer yang 10% ke atas saja yang Bapak catat. Berarti yang ARB arah itu Bapak catat juga ya? Nah, Bapak tadi berulang-ulang bilang ini sudah ARB berapa kali? Bapak catat juga gitu? Nah, kalau itu nggak saya catat, cuma saya lihat aja dari ininya, dari apa? Dari itu nggak saya lihat dari catatan itu, saya lihat lupa, dari Pak, kalau nggak dicatat. Ya, masih bisa dilihat Pak dari ini apa, dari RTI bisnis, dari RTI kan bisa dilihat dari RTI Pak. Ketika saham itu kita mau tahan atau kita jual atau kita mau beli, kita lihat dari RTI. Oh, saham ini masuk uptrend nih, masuk reversal. Nah, dari RTI bisnis kita bisa lihat. Tapi tidak dicatat, cuma dilihat. Cuman dilihat aja, nggak saya catat Pak. Kalau di RTI bisnis itu sebulan saham sebulan yang ARB kelihatan Pak.
nggak perlu kita catat. Di RTI bisnis kita lihat di ininya Pak. Bapak buka RTI bisnis ya. Di umpama Bapak mau lihat saham BSML. Masuk BSML. Nah, kita lihat di analytics. Nah, ini kelihatan Pak. Dari tanggal 23 Januari sampai 20 Februari apa yang terjadi dengan si BSML. Tuh, kelihatan dia ARB, kemudian dia naik. Ini kelihatan di sini. Gitu. Jadi saya mau nahan barang itu biasanya sambil melihat di RTI bisnis. Berapa kali dia ARB, berapa kali dia ARB. Gitu. Biasanya berapa kali tuh ARB Pak Kadafi? Apa tuh? Biasanya berapa kali ARB ya udah biasanya naik? Saham mana? Macam-macam Pak. Oh, macam-macam. Macam-macam nggak pasti, tergantung dengan market maker yang mau naikkan kapan. Contoh laju, bisa kita lihat laju di RTI bisnis. Oh, laju mulai dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 20 Januari apa yang bergerak setiap hari. Cuman kan dia tidak detail secara umum aja, angka akhirnya saja. Gitu. Masuk ke RTI bisnis Pak, itu penting juga RTI bisnis Pak untuk melihat. Biasanya naik berapa tuh? Jadi 0%, terus naik 5%, naik ke 10%, baru ketahuan gitu ya. Kalau yang mau naik itu. Yang mau naik itu kan dia bisa kelihatan dari candle hariannya juga bisa kelihatan Pak. Dari mana? Dari MOS. Ketika kita lihat candle bayangan, itu kan kita bisa lihat candle-candle sebelumnya seperti apa. Candle hari ini merah, candle hari ini merah, candle hari ini merah. Nah, sudah ada kumis atas, kumis bawah, berarti sudah mau reversal kan begitu. Mengenai apa broker ini. Ini kan saya mau lihat hanya PNLF ini. Nah, itu lihatnya berapa ya hari ke belakang. Oh, PNLF, saya lihat nih Pak ya, PNLF. Toko JP nih, JP. PNLF. Apakah kita mencatatnya harus mengikutkan HA yang PNLF hari ini paling tinggi naiknya. Dia pernah naik di tanggal 17. Kemudian di tanggal 6 dia minus 1,4. Minus 3, itu naik di tanggal 14, 2%, gitu Pak. Bisa lihat di PNLF, bisa lihat di RTI bisnis. Gitu, Pak. Ya. Apakah kita harus tetap nyantut HA yang terjadi Pak? Hanya taruhlah 20%, naikannya 20%. So, hanya 20%, naiknya 20%. Itu dicatat juga Pak ya? Ya, saya catat. Jadi naik turunnya hari itu saya catat. Naik berapa persen, turun berapa persen gitu. Hanya taruhlah 24%, tapi terjadinya realitas. Ya, dicatat juga itu Pak. Artinya realitasnya berapa persen? Tapi semuanya itu ada artinya Pak ya? Iya dong, itu kan sebagai apa? Sebagai simbol ataupun sebagai sebagai sinyal buat kita. Kalau dia naik di atas sekian persen, biasanya seperti ini. Dan ini cenderung Pak ya, bukan pasti ya. Tidak ada yang pasti di dalam catatan kita ini. Semuanya cenderung. Dan kecenderungan ini bisa berubah-berubah sesuai dengan keadaan bagaimana market maker mengambil langkah gitu. Seperti yang 4 saham yang saya catatkan tadi, BPTR, MTSM, kemudian Amin, INTD, itu polanya berubah. Nah, pola berubah ini kan kita antisipasi. Kenapa pola ini bisa berubah? Ternyata mungkin sudah terbaca dengan retail, jadi mereka merubah polanya seperti itu, Pak. Tapi berarti yang pertama yang harus jadi patokan itu yang realitas Pak ya? Karena realitas yang realitas dulu Pak. Realnya dulu. Top gainernya. Ya. HA-nya itu sebagai pertimbangan apakah naik atau enggak gitu aja ya. Nah, sudah itu kalau saya dikasih kode dia hijau pertama atau hijau kedua atau hijau pertama atau hijau kedua.
Kasih kode. Saham, Oke. misalnya saham contoh hari ini laju saya kasih titik 1 di nama emiten laju itu saya kasih titik 1, berarti laju hari ini hijau pertama. Gitu. Iya. Oke, Pak. Jadi umpama saham hari ini ada saham beberapa lagi saham yang hari ini hijau pertama BSML, dia hijau kedua saya kasih titik 2 hijau ini BSML, berarti dia hijau Walaupun kedua. Gitu. persentase HA-nya itu berlainan nggak apa-apa Pak ya, dicatat aja ya. Dan apa catat aja. maksudnya setelah HA-nya pertama itu sampai 10%, yang kedua mungkin 8%, atau yang ketiga iya nggak apa-apa catat aja. Nggak apa-apa aja, catat aja ya. Karena ada juga yang kawan-kawan yang mencatat dibuat tabel selanjutnya sama mereka hijau ke gitu. Jadi dicatat sama mereka secara khusus, hijau pertama, hijau kedua gitu kan, dibuat tabel sendiri. Kalau saya enggak, kalau saya untuk mempermudah saya mengingatnya, saham yang hari ini saya catat kalau dia di candle bayangannya hijau pertama itu saya kasih titik 1. Oh, dia berarti hijau pertama gitu. Kalau dia hijau kedua saya kasih titik 2 gitu. Tapi ada teman-teman yang seperti Pak Gelombang sepertinya kan mencatat sampai penuh kan. Artinya hijau pertama Pak Gelombang buat tabel sendiri kan. Tapi jadi, yang dasar tadi yang pertama yang kita jadi rekan investasi kan top gainernya itu yang real itu Pak ya. Ya, real terjadi hari itu. itu sebagai dasar doang. Ya, akhir sesi Pak, akhir sesi aja diambil. Oke, makasih Pak Davi. Pak Davi. Oke. Lagi ya. Tadi kan Pak Davi lihat yang 20 ke atas ya. Terbang itu kan. Sekarang kalau yang 10% itu untuk apa itu catatan itu? 10% hari ini ya. 10% hari ini yang saya catat. Maksudnya untuk apa gitu? Waktu itu dilihat apa kapan tuh? Ya untuk besok. Ini untuk besok. Untuk besok. Untuk patokan besok ya. Untuk patokan besok. Talef, CHIP, IBOS, SMKM, PG. Nah, kita catat. Nah, dia hari ini apa yang dia hari ini kita catat, besok apa yang terjadi dengan dia ini gitu. Tapi jadi Amin satunya kalau dia yang terjadi apa, umpama dia kita catat, umpama dia sesuai dengan harapan kita ya bagus gitu kan. Nah, kalau dia tidak sesuai dengan harapan kita, ini menjadi catatan kita apabila di hari berikut dia muncul, kita pernah catat, oh begini nih hari ini dia kalau dia muncul di data turun gitu ya misalnya. Ya, gitu data kita compare dengan masuknya di top gainer di hari itu. Dan dikasih keterangan gitu Pak ya. Oke. Nah, jadi yang kita catat hari ini belum tentu kita rasakan besok. Bisa catatan kita hari ini bermanfaat seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, gitu. Jadi Pak Kadapi Hamin 1 itu buat besok ya, jadi mencarinya hari ini ya? Hari ini, itu. Besok ya? Ya. Buat besok ya datanya yang dicari. Hari ini, gitu. Oke, Pak Gelombang sudah paham? Ada satu lagi bos, ada satu lagi. Apa itu? Saya mau tanya. Ya itu lebih susah itu ayo. Bos Kadapi. Monggo bos, apa bos? Ini kan biasa kan kita tiap pagi lihat candle bayangan, ya bos ya. Sore kan udah kelihatan, gimana bos? Iya. Ya malah lebih enak, besok pagi udah tinggal kita baca apa yang kita catat. Oh gitu ya. Yang jadi top Pak. Udah nggak usah jadi candle bayang, nggak usah cari candle bayangan lagi, besok pagi langsung kita langsung baca aja apa yang sudah kita catat. Udah siap-siap ya. Ya. Yang jadi top tuh Pak Jadwar. Pak Kadafi. Ya bos, gimana bos? Ya ini terakhir Pak Kadafi. Mau tanya ini. Oke. Kalau Pak Kadafi bisa sampai 50-60% itu kan mungkin biasanya kan lebih dari 1 hari Pak ya. Ya 2-3 hari. Itu gimana Pak Kadafi bisa yakin dan bisa berani hold dan yakin pasti dia akan naik terus. Walaupun itu kan akan melewati, akan turun. Itu gimana Pak? Apa rahasianya bisa yakin, bisa tahan terus, bisa berani dan yakin? Nah kalau yang posisi ini saya sebenarnya agak gambling Pak. Agak gambling. Tetapi berdasarkan pengalaman kalau dia
sudah muncul, biasanya dia naik di atas sampai mendekati 80-90%. Gitu. Kalau dia sudah ARB berjilid-jilid, biasanya dia mau mengembalikan ke harga tersebut itu sampai 80% atau sampai 90% kenaikannya. Gitu. Jadi ada spekulatif juga ya. Ya, ada spekulatif juga kalau itu, Pak. Artinya berdasarkan pengalaman biasanya ya 4 kali sampai 4 kali arah dia. Oh, itu Pertama ya harus syaratnya. lihat. Misalnya salah satu syarat kalau sudah 3 kali 4 kali dia pernah arah ya. Ya, yang 3 kali arah. Tapi kemarin juga waktu MEDS itu saya tahan hari keempat, hari kelima, wah ini udah mau turun, saya jual. Makanya saya dapat 62 berapa persen itu. Itu. Oke. Nah, contoh hari ini SMKM dia arah lengket tahan. Besok kita lihat dia arah lengket lagi, tahan lagi sama kita. Oh, gitu ya. Ya, besok naik lagi, arah lagi, tahan lagi sama kita begitu, Bos. Cuman begitu hari mau masuk hari kelima, hati-hati jual. Gitu. Yes, Bos. Oke. Siap. Thank you, Bos. Monggo. Gimana, Bu? Boleh nanya. Berarti pengalamannya Pak Kadafi, aman itu besok masih lanjut ya? Aman itu besok dia naik, sudah itu dibanting, Bu. Oh, berarti kalau masuk mesti cepat-cepat jual ya, Pak ya? Iya, besok itu buru-buru jual. Target Ibu berapa, begitu udah naik langsung jual. Kecuali yang SMKM itu masih lebih SMKM, aman ya? Masih lebih aman SMKM, karena biasanya dia hijau pertama, kemudian SMKM juga tidak volatil aman. Biasanya kalau dia aman itu, kalau dia sudah pernah arah, biasanya besoknya dia kejam, Bu. Oh, iya. Makasih Pak Kadafi. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi, apa yang saya catat ini adalah buah dari catatan saya 8 bulan, 7 bulan yang lalu. Yang kita catat, kita spesifikasi mana yang LQ 45, mana yang Kompas 100, itu menjadi catatan khusus buat saya. Mana yang gorengan itu catatan khusus buat saya. Nah, ini kita hafal, kita baca terus sehingga ingat. Gitu. Mana saham-saham yang contoh ERTX, kita tahu karakternya. RDTX, gini, Pico, Siko, ini udah sering bertransaksi dan mengingatnya, jadi kita sudah tahu seperti apa dia mau bergeraknya. Kalau Pak Yanwar NZIA, tanya dengan Pak Yanwar NZIA, pasti dia hafal. Gimana Pak Yanwar NZIA bergeraknya? Ya, gampang dibanting, Bos. Jadi kalau Nah, gitu itu dia, rapi, kan, udah hati-hati, Bos. Tapi kalau begitu juga dengan Mas, terus masuk saya. Nah, begitu juga dengan Pak Sandi Semut Irang, Mas Sandi Semut Irang, PSBK Mas Sandi seperti apa hafalnya? Mas Sandi pasti sudah hafal dengan BSBK karena sudah hampir setiap hari ditransaksikan seperti itu. Gitu. Oke. Kalau begitu saya kembalikan ke Pauli, saya akan ada kegiatan lain yang mau dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pauli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Davi. Makasih Pak Kadafi.
Pak Holi nggak ada suaranya di saya ya? Apa saya doang ya? Yang lain juga kah? Nggak ada suaranya ya? Makanya. Pak Holi Pak suaranya Holinya nggak ini masuk, di-mute Pak. kali, lupa Oh, nih. sorry. Ah, iya. Jadi dari tadi belum ada suaranya nih. Dari tadi Iya, ya ada Pak. Oli. Oke. Jadi kalau kita trading saham, kadang kita sering lupa beli terus, lupa jual. Apalagi yang suka fast trade, yang suka trading cepat, ini sebenarnya ada dua metode. Pertama, di saat jam 9, benar-benar di saat jam 9. Kalau saham yang mau dibeli di saat jam 9, maka kita masih mudah untuk screeningnya. Screeningnya dari mana? Dari candle bayangan. Itu kalau jam 9 belinya. Kalau bursa sudah berjalan, maka untuk screening itu memang butuh kebiasaan atau butuh skill yang panjang. Gitu. Tapi karena ada banyak sekali alat bantu, kita bisa gunakan. Ada banyak sekali alat bantu, kita bisa gunakan. Salah satunya, supaya kita tidak mudah beli saham dan longsor, maka kita harus melihat apakah suatu saham tersebut banyak yang beli, banyak yang mendominasi beli, yaitu dengan cara melihat di press di sini. Di WX Master Robot. Yang dilihat mana? Yang dilihat daily-nya ini. Daily-nya bisa, di time frame yang lebih kecil juga bisa. Kalau pengen detail, ya time frame-nya kecilin. Time frame 1 menit boleh, 5 menit juga boleh. Perhatikan yang ada di press ini. Dan transaksilah di saham ini aja. Tapi transaksi itu karena ini fast trade,
Jangan beli lalu dibiarkan sampai sore, jangan. Tapi kembali lagi, kalau kita mau fast trade, kembalilah ke 100 tick dan 1 menit. Ini. Jadi saham-saham yang banyak didominasi pembeli, kita pantau di 100 tick dan 1 menit. Ya, selama saham tersebut masih dominan dibeli, akan terlihat di Bipres ini. Jadi saham ini kita keluar masuk. Maka sekarang saya nggak akan banyak menyebut saham, karena banyak yang masih baru, belum ngikutin metodenya, ada yang teriak dia beli, ada yang teriak beli, tanpa memantau. Saya akan meminimalisir yang kena guyur atau longsor dengan cara hanya beberapa saham yang memang benar-benar didominasi oleh pembeli. Jadi Bapak dan Ibu bisa ngecek di WX Master Robot ini, di Bipres-nya. Ini akan terlihat. Kalau biru di Bipres-nya berarti banyak yang beli. Setelah itu cek 100 tick dan 1 menitnya untuk melakukan eksekusi, baik beli atau jual. Gitu. Jadi itu caranya. Bisa juga ya kalau menggunakan chart di sini, menggunakan grafik, menggunakan chart di sini, ini mungkin memilih sahamnya masih ada yang bingung. Masih ada yang bingung, gimana cara milihnya? Sebenarnya tinggal lihat top gainer, maka bisa di cross check di grafiknya. Atau bagi yang sudah di VVIP bisa lihat di sini. Mana? Nah, di sini. Bisa dilihat di sini, saham apa aja yang sedang didominasi oleh buyer. Dan silakan transaksi hanya saham-saham yang ada di sini. Memang ini ada delay-nya. Ini ada delay-nya. Di semua tool itu pasti ada delay-nya. Entah itu sekian detik ada delay-nya. Tapi supaya kita mendapatkan yang real time, kita harus melihat di 100 tick dan 1 menit. Ini. Hari ini boleh dicek mulai pagi. Saya selalu membuka ini. Ini kalau dilihat mulai pagi, jam berapa hari ini? Jam 9. Mulai jam 9 pagi, ini saya sudah standby untuk melihat saham-saham yang sedang banyak ditransaksikan. Di sini. Jadi kalau yang saya sebut saham-saham didominasi MCS, itu berarti saham-sahamnya sedang banyak dikuasai oleh buyer. Itu mencari sahamnya dari mana? Dari sini. Gitu. Jadi fast trade, silakan fast trade lah di saham-saham yang aman seperti ini, terutama bagi yang masih baru, bagi yang masih mau belajar fast trade, dari sini. Bisa juga dilihat di grafiknya. Ya, bisa juga dilihat di grafiknya. Nanti di Master Robot juga akan kami berikan alarm-alarm yang seperti ini. Gitu. Jadi itu caranya. Lihatlah di grafiknya, carilah sahamnya
yang sedang dikuasai oleh buyer dan pastilah di saham tersebut. Walaupun ada saham yang sedang nanjak, saya nggak akan teriak kalau nggak ada di sini. Walaupun kadang saya transaksi. Supaya apa? Supaya ngikut trading bareng tidak mudah longsor. Dan Bapak dan Ibu harus dan wajib melihat sendiri. Supaya real time. Terutama di 100 tick dan 1 menit. Karena di bot manapun, ya, di alat bantu manapun, itu ada delay-nya. Ya, ada delay-nya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Saya tutup. Pak Oli, Ya, Bos. yang 1 menit dia nggak ada gupinya, Pak Oli. Nggak ada groupingnya. Iya, coba Pak Oli punya. Tadi kan mau pakai patokan itu. Groupingnya ya nggak muncul berarti. Ya. Kalau 5 menit. 5 menit ada, 5 menit. Saya udah coba barusan. 5 menit ada. Pakai Nah. pakai yang ada. Ini apa yang di bawah ini? Oh. Nggak, maksudnya Pak Wisan mungkin bisa perbaiki gitu Pak Oli. Bisa jadi karena data feed-nya itu memang nggak mendukung. Pak Oli, Ya, Bos. mau tanya nih, perkiraan delay-nya bisa berapa lama, Pak Oli? 15 detik atau setengah menit? Oh, enggak. Jadi saya sudah amatin ya, amatin di sini, di bot di sini. Tadi tuh nggak sampai 10 detik kayaknya. Karena saya lihat di harganya ya, lihat di harga di sini. Ternyata di MOS itu harganya berbeda. Nah, berarti di sini ini ada delay. Nggak sampai 10 detik kok kayaknya. Betul. Kalau ini kita panteng aja, Pak Oli. Panteng gimana? Maksudnya dibuka aja, udah begitu kita akan melihat dia berjalan sendiri atau harus kita manggil lagi, Pak Oli? Harus manggil. Oh begitu ya. Ya, harus manggil terus-menerus. Ini saya manggil terus-menerus kan, detiknya kan terlihat di sini. Iya, makanya saya lihat ini kok berentet gitu loh. Ya. Jadi yang di WX juga begitu ya, Pak Oli ya? WX nantinya ya, Pak. Harus dipanggil terus-terusan ya, Pak Oli? Harus dipanggil, bukan. Ini kan karena kecerdasan teman-teman kita di Master Cuan Saham, maka kita buat dia berjalan sendiri. Nanti tapi memang harus ada standby, handphone yang standby hanya untuk melihat ini. Ya, yang pakai itu asisten klik itu. Gitu. Nanti di Master Robot, ya, di Master Robot, saya lagi minta masih develop supaya nanti muncul alarm tanpa tambahan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau bisa ya, nanti. Karena kerjanya memang agak berat kalau setiap detik atau setiap 30 detik ini harus ngelut datanya. Pak Oli, ini BS Press yang di bot yang HiQ saham
dia tuh jam 9 udah nongol ya? Jam 9 tergantung. Kadang lewat nongol, 1 menit, kadang 2 menit nunggu, gitu lah maksudnya. nunggu beberapa menit. Iya, yang kayak tadi Pak Oli bilang kan pagi tadi udah buka itu kan, gitu loh. Kan Pak Oli pagi udah di setel kan, setel jalan sendiri itu kan. Ya, coba nih jam 9 lebih berapa tadi baru ada ini. Yang pertama itu dari atas Saya berarti. nggak putus-putus memang di Iya, sini. iya kan Pak Oli kan tadi sebut terus kan. Jadi supaya apa? Supaya tradingnya lebih aman. Iya, iya. Kecuali kalau sudah terbiasa, yang tidak ada di sini, asal kita bisa melihat pergerakan atau saham-saham yang baru take bond, itu nggak masalah. Kalau sudah terbiasa, ya kan. Karena saya didengar banyak orang saat Zoom dan saya tidak bisa memfilter orang tersebut masuk Zoom, apakah dia sudah ikut edukasi, apakah baru masuk, itu nggak Ini bisa yang tanggal saya filter. 17 Pak Oli. Ini tanggal 17 itu. 17. Ya hari Senin yang tanggal 20 tadi. Ini yang wifi. Tanggal 17. Oh, oke. Tanggal 20. Nah, ini. Ya. Sembilan. Kosong 4. 03. Nah, ini. 01 belum muncul, 01 sekian detik ya. Iya, ya. Berarti 01, 02 dia udah bisa ya Pak Oli kali. Yes, tapi kalau di saat 01 ini masih bisa berubah-ubah. Sahamnya masih banyak. Iya, iya. Harusnya 004 gitu stabilnya. Jadi transaksilah atau fast trade lah saham-saham yang ada di sini dan pantau 100 tick dan 1 menit. Ini wajib. 100 tick 1 menit ini wajib. Gitu. Oke, ada lagi? Enggak, maksudnya Pak Oi, ini wajib. Jadi kita combine nama yang BS Press itu. Kalau ini merah-merah, kalau masih ada di BS Press, kita nggak usah jual dulu Pak Oli ya? Ya enggak, tetap jual. Cuman misalkan tergelincir gitu, itu masih bisa nunggu. Gitu. Tetap di 100 tick 1 menitnya, ini akan naik turun. Tapi seandainya tergelincir, kita masih bisa nunggu selama ada di tadi di BS Press tersebut. Oli. Ya bos. Tadi saya pagi itu jam 10 apa setengah 11 itu masuk yang PNLF. Tapi dia nggak bergerak sampai tadi sore, jam 2 lewat itu baru bergerak dia. Nah itu kita meyakinkan diri itu supaya nggak keluar, karena itu pas ada saat merah, saya langsung lepas dia. 2 tick di bawah itu langsung saya lepas. Pada saat merah. Tapi di BS Press-nya tetap masih muncul. Ya udah ngapain keluar, nggak usah keluar. Jadi tahan aja tuh barang dia. Kalau misalnya BS Press masih nongol, walaupun dia turun 2 tick, diemin aja. Yes. Oke. Nah, yang tadi saya tanya begitu Pak Oli. Maksudnya bukan, ini kan kegelincir bos. Oh. Ya kan? Misalkan yang bagus bagaimana?
tetap saat candlenya merah ya jual. Misalkan beli nggak bergerak atau malah turun, tapi di sini masih ada, itu boleh hold. Gitu. Supaya apa? Yang ada di sini ini tidak akan longsor, tapi kalau sudah hilang dari sini, ya dari bipres ini, ya dia akan longsor, akan turun. Jadi misalkan candlenya merah, nggak sempat jual, atau belinya ketinggian, nggak masalah. Yang penting masih ada di sini. Tapi kalau di sini hilang, nah awas, itu akan longsor. Atau ada di sini, lalu candlenya merah, itu sebenarnya jual dulu. Karena setelah itu ini bisa hilang. Jadi di candle itu merah, tapi kadang di sini masih ada. Nah, lihat dulu turunnya itu akan seperti apa. Itu ada delay, karena ini ada delaynya, bukan real time. Delaynya beberapa detik sih memang. Sekaligus kita compare sama volume kali ya Pak, biar aman. Volume sudah pasti besar Pak. Siap. Oh, oke. Iya, saya tadi monitor IPPE juga volumenya gede, tapi ya tetap aja pergerakannya lemot, Pauli. Yes. Karena di sini nggak ada yang mendominasi. Ini kita intip per berapa lama ya, Pauli? Mungkin Pauli bisa Intip kasih masukan. ini Pak. Berapa lama saya ngintipnya? 14-19. Iya, terus-terusan mendingan monitor Pauli yang ketik, kita tinggal nonton. Berarti ini 1, 2, 19 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam semenit ada 7. Betul, tangan Pak Holi cepat sekali. Jadi ya mendingan nonton, jadi penonton. Tinggal kita scroll doang Pak Holi. Bukan, saya bukan ngeklik Pak. Itu otomatis jalan, bukan Pak Holi ngetik lagi Pak. Jadi ini saya buat otomatis. Jadi Tolong dia bergerak Pak Heri, biar Pak Holi yang sendiri. menjelaskan, karena Ya. ini kan Pak Holi yang itu ya Pak Heri ya. Maaf sebelumnya. Jadi ini saya buat. Jadi saya ada dua. Saya ada dua yang saya lihat. Pertama bipres ini. Yang kedua itu ini Pak, BPR. Edit copy aja ya Pak Holi ya. Ya, jadi gini, nanti caranya ya kalau pengen lihat sendiri. Ini kan saya mencontohkan. Nanti Bapak boleh maksudnya gini. Saya pakai dua handphone. Yang pertama, handphone hanya untuk melihat BS Press ini. Ini setiap ini berjalan sendiri. Setiap 1 menit tadi bergerak kurang lebih 5-7 kali gitu. Itu saya buat otomatis. Itu HP yang pertama. HP yang kedua, ini saya buat hanya untuk melihat ini. Dan ini juga sama, berjalannya otomatis. Tanpa saya harus ngopi setiap menit atau setiap detiknya. Ini. Nah caranya kemarin saya sudah pamerkan. Ya, itu sebenarnya bukan untuk pamer. Saya hanya untuk menggelitik Bapak dan Ibu supaya mau. Kalau langsung pakai ini loh, nah kan nggak menarik ya, ngajaknya itu nggak menarik. Tapi karena saya pamerin di status gitu kan, ada yang japri gimana caranya, baru saya ajarkan gitu. Udah Ini, sekarang jadi bisa jalan, Wali. Ini pakai handphone, telegramnya taruh di handphone, lalu pakai tambahan aplikasi Imacross. Supaya Kalau di apa? laptop bisa, Pauli. Supaya bisa membantu kita ngeklik sendiri. Jadi berjalan otomatis. Nanti kalau ada yang belum tahu caranya, boleh japri saya, boleh lihat rekaman edukasi
kemarin-kemarin ada. Yang sampai malam itu. Minggu, Jadi minggu kali. kalau nanti masih kesulitan, boleh. Karena saat awal pertama kali saya bingung mau ngasih taunya kayak apa. Tapi setelah saya praktekkan beberapa, ternyata caranya mudah untuk ngajarin imakros. Iya. Gitu. Di minggu, rekaman minggu, Pak Oli. Jadi nggak perlu ngeklik setiap menit, nggak perlu ngeklik setiap beberapa detik. Jam 9 langsung kita play, maka sepanjang hari akan berjalan secara otomatis. Karena strategi ini di alarmnya di sini ini memang nggak ada. Di alarmnya memang nggak ada. Jadi saya menggunakan bantuan aplikasi lain supaya membantu saya menampilkan ini setiap detiknya. Setiap detiknya. Begitu. Oke, nanti saya japri Pak Oli ya. Siap, Bos. Terima kasih sebelumnya Pak Oli. Info Pak Yohanes. Yoi. Kalau Pak Yohanes sudah jadi member VVIP, ada teksnya tuh, saya pernah kirim di VVIP rumusnya. Tinggal copy paste, Bos. Oke, Nah, saya ilmu korek nanti. kebatinan tinggal pelajari ke Pak Holi. Ilmu Gitu, kebatinan Bos. aja. Iya. Saya kemarin kasih judul ilmu kebatinan supaya pada bingung, pada tergelitik. Sebenarnya tergelitik aja loh. Iya, terima kasih Pak Januar. Iya, Bos. Sorry Pak Oli. Ya, Bos. Ya, mau nanya Pak Oli, saya kan baru pakai MOS ini Pak, sekuritasnya mandiri Pak. Oke. Ya, supaya bisa dapat yang 100 tik 1 menit itu tadi Pak Oli ngomong kan harus install AnyDesk ya di laptop atau di desktop gitu Pak. Betul. Nah, itu terus caranya gimana Pak? Masih bingung. Caranya Bapak buka Google Chrome. Iya. Oke. Lalu Bapak ketik anydesk.com. Iya, sudah Pak tadi. Setelah itu di sini ada tulisan download, Pak. Iya, betul. Bapak klik download. Nanti di pojok kiri akan muncul filenya. Setelah itu tinggal di install, Pak. Iya. Nah, itu apa otomatis bisa masuk nanti ke ini, ke MOS itu? Bukan. Jadi supaya saya bisa masuk ke MOS, ya kan, Bapak kan harus install aplikasi ini. Fungsi aplikasi ini adalah untuk meremot laptop Bapak. Oh, begitu. Nanti setelah Bapak install, maka Bapak akan dapat yang namanya ID AnyDesk-nya ini. Iya, iya. ID-nya kirim ke saya, maka saya nanti baru bisa meremot laptop Bapak. Saya akan bantu settingkan. Oh iya Pak, nanti saya dapatkan ininya dulu, ID-nya dulu. Pak mau nanya untuk yang VVIP tadi Pak ya, harus sedia 1 HP tersendiri ya Pak ya? Harus, bukan cuma 1 sebenarnya Pak. Iya, kalau pengen otomatis Pak ya. Kalau pengen otomatis muncul sendiri, karena itu butuh aplikasi tambahan untuk menjadikan otomatis. Kalau Bapak ganti-ganti layar kan nanti dia berubah lagi, Pak. Itu perlu nomor HP tersendiri atau gimana, Pak? Enggak perlu nomor. Oh, begitu, Pak ya. Jadi kita nanti upgrade ya, tinggal upgrade dari yang biasa keanggotaan ke VVIP ya, Pak? Yes. Oh, nanti dikasih ini ya, Pak ya, aksesnya gitu ya, Pak ya? Ya. Oh, iya. Iya, Pak, saya coba dulu satu persatu, Pak. Yes, coba satu persatu, Pak. Tetap lakukan yang bisa kita lakukan dulu, ya. Nggak perlu buru-buru, semuanya pasti saya ajarin step by step-nya. Kalau mau langsung lari, saya ajarin lari. Kalau nanti kesandung-sandung, ya resiko tanggung sendiri. Iya, ya tadi yang ini masukan dari Pak Holi itu. Jadi mungkin untuk yang mulai ini kalau Bapak disebutnya banyak itu semua pada bingung, pada masuk nanti. Betul. Karena kemarin kayak gitu, Pak. Saya sudah wanti-wanti 100 tik 1 menit, ternyata Fastreet nggak lihat 100 tik 1 menit. Sahamnya longsor, sahamnya turun. Karena seperti itu, maka saya harus membatasi diri.
Saya akan milihkan yang memang lebih safety, bukan safety ya, lebih safety, tapi tetap kita harus mantau 100 stick 1 menit. Dan nantinya Bapak dan Ibu semuanya harus bisa. Harus bisa. Dan saya akan ngajarin, nggak ada yang saya sembunyikan. Semuanya saya open. Ya. Wah, thank you berat dah kalau Ya, gitu Pak. terima kasih Pak Oli. Nanti saya ikuti step by step. Kalau ada sesuatu saya WA Pak nanti Pak. Yang Kalau udah penting selesai. kalau ada yang nggak dimengerti silakan tanyakan. Mau jam berapapun tanyakan aja. Kalau mau di laptop gimana Pak Oli? Kalau di laptop itu ada tambahan lagi aplikasinya. Agak susah ya, lebih bagus di HP ya. Memang kalau di laptop agak ribet Agak dan ribet ya? laptopnya nanti jangan diubah-ubah. Oh. Kecuali sedia 1 laptop dan di situ hanya untuk iMacros, nah itu masih bisa membantu. Tapi kalau diganti-ganti tampilannya nanti merepotkan diri sendiri. Oke Pak Oli. Jadi untuk yang ada iMacros itu harus 1 HP tersendiri Pak ya idealnya ya? Idealnya iya Pak. Oh. Supaya apa? Supaya kita nggak selalu ngerubah-ngerubah. Gonta-ganti layar ya? Ya karena kan kita maunya, jadi kan maunya kan kayak gini nih. Mulai jam 9 sampai jam 3 maunya kan ngelihat ini terus. Iya. Nah, kalau ini Bapak HP-nya digunakan atau difungsikan untuk yang lain, kan ini nanti nggak terlihat. Betul Pak. Kecuali memang, oh saya cuma sesi 1 aja. Ya, berarti HP tersebut selama sesi 1 jangan digunakan untuk yang lain. Sesi 2 bebas. Gitu, Iya, Pak. supaya Nanti nggak mengganggu. Saya ikuti petunjuk-petunjuknya Pak. Terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Pak Holi, Yes. saya belum bisa bikin itu Pak, pakai iMacros itu. Oh, kemarin Bu Ivan nggak ikut ya? Kapan Pak? Hari kapan kemarin? Minggu Pak Oli. Minggu malam. saya Minggu. ikut Pak. Jam Sampai 23. Jam 23. Oh, jam 23. Iya, baru keluar itu. Baru keluar. Iya, jam 23 kemarin. Bisa Enggak, nanti jam Ibu japri saya. Nanti saya 9:10 udah mulai waktu itu. saya Oh. bantu. Oh iya, makasih Pak. Ya. Kemarin yang nanya pertama kali itu sebenarnya Bu Ivon. Tapi saat pertama itu saya masih bingung ngajarinya gimana. Ternyata beliaunya nggak Ya. ikut kemarin. Kata Pak Oli kan mesti tatap muka kan waktu itu kan. Ya. Ternyata online nggak susah Pak Oli ngajarinnya. Tetap ada yang kesulitan kemarin online. Ternyata beda HP-nya, settingannya beda. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Pak Oli. Ya, Bos. Kalau untuk Mirai untuk memantau 100 stick buat pastret itu bisa nggak ya? Di Mirai 100 sticknya ada Pak, tapi HA cat-nya nggak ada. Oh, acat nggak ada ya. Ya. Jadi saran saya, kalau memang Bapak dan Ibu pengen fast trade, bukalah Mandiri Sekuritas, gunakan grafiknya, depositnya kalau nggak mau banyak ya, deposit aja sesukanya, tapi kita bisa menggunakan aplikasinya. Itu. Nanti transaksi di sekuritas apapun bisa, mau transaksi di Mandiri juga bisa. Gitu, Bos. Oke, terima kasih Pak Oli. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, sudah cukup? Jadi sekali lagi, kalau memang Bapak dan Ibu ingin fast trade, wajib menggunakan 1 menit dan 100 stick. Tujuannya apa? Tujuannya supaya benar-benar melihat pergerakan saham itu secara real time, baik naik
atau turunnya. Untuk menjaga keamanannya, untuk menjaga supaya tidak mudah longsor, carilah saham-saham yang ada di saham-saham yang dikuasai buyer. Yang dikuasai buyer dan banyak yang mentransaksikan. Jadi rumusnya ada dua. Banyak ditransaksikan, ditransaksikan dan banyak dibeli. Jadi rumusnya itu. Banyak ditransaksikan berarti yang dilihat adalah frekuensi. Banyak dibeli berarti dikuasai atau didominasi oleh buyer. Kombinasikan dua hal tersebut kalau kita mau fast trade. Di saat sahamnya bayarnya tidak banyak dan frekuensinya juga nggak banyak, jangan transaksi kita di situ karena tandanya saham tersebut akan turun. Itu. Saat ini kita ada banyak sekali alat bantu. Silakan gunakan alat bantu dari mana saja. Yang penting bisa membantu kita. Tujuan trading hanya dua. Kalau nggak cuan, ya cuan banget. Yes, Pak Eko. Tadi saya dengar ada alat bantu clicker apa ya Pak Oli ya? Nah, itu alat bantu supaya bisa mengklik secara otomatis. Ini, maksudnya ngeklik ke emiten atau ngeklik di... Bukan. Untuk melihat kayak gini, Pak. Nah, ini kan kalau biasanya kita untuk screening seperti ini kan copy kayak gini kan, ngopi, ya, betul. Paste kayak gini. Iya. Setelah itu kalau pengen ini lagi, copy paste lagi kan? Iya. Kalau jam 9 sampai jam 3 kita lakukan ini terus-menerus, jari kita bisa keriting katanya gitu kan. Iya. Maka kita butuh yang namanya aplikasi clicker tadi. Supaya apa? Supaya membantu kita untuk ngeklikkan gitu. Oke. Gitu. Tapi syaratnya itu khusus satu handphone ya? Ya, karena ya betul. Supaya apa? Supaya ini kan nggak berubah-berubah, Pak. Karena mulai jam 9 sampai jam 3 kita mau melihatnya ini. Kalau layar HP-nya diubah, ditutup, dibuka. Ya, ulang lagi dari awal lagi ini ya. Betul. Oke. Dan itu di-share di mana Pak Oli ya? Saya mau terus terang seminggu kemarin kan nggak ikut. Oke. Ada di grup rekaman yang hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin ya? Yes. Oke, ya udah ya. Makasih Pak Oli. Ya, nanti kalau kesulitan tanyakan aja. Oke, makasih. Ya. Oke, ada lagi? Pak Oli. Yes. Kalau tadi misalnya dikuasai buyer, terus frekuensinya kurang ataupun sebaliknya, gimana itu Pak Oli? Nah, berarti nggak akan muncul di sini, Pak. Oh, nggak muncul situ. Jadi yang dicari di sini frekuensinya yang besar dan dikuasai buyer, maka di sini akan muncul skornya 100%. Oke. Dan ini berlaku untuk dari jam 9 sampai sore Pak ya, sampai sesi kedua ya? Selama jam bursa berjalan. Oh gitu. Oke Pak. Terima kasih. Ada lagi? Pak Oli. Yes. Berarti kalau begitu yang di IPOT udah nggak diperlukan lagi ya Pak ya? Oh bukan nggak diperlukan. Tetap kita butuhkan Ke bengkel disuruh untuk apa itu namanya? Untuk ngecek saham-saham yang lain, Bu. Karena kalau yang di IPOT itu kan hanya bergerak sebentar naik gitu kan, lalu turun. Saham-saham yang bergerak kan nggak semuanya muncul di sini, Bu. Betul. Ya kan? Contoh tadi siang, yang muncul di sini hanya PNLF. Kalau kita pengen trading, pengen transaksi, kalau nunggu di sini
kan bingung. Cuman ini aja yang saham yang muncul kan gitu. Kan cari melihat- aman, Pak. Oh, kalau cari aman iya, kalau cari aman ya kan. Ya. Kalau cari aman ya, yang muncul saham di sini, ya transfernya di sini. Ya, makasih Pak. IPOT tetap boleh digunakan sebagai pembanding, maksudnya. Kalau memang mau cari aman, ya udah di sini aja. Tapi ini untuk fast trade ya Pak, bukan untuk swing kan? Ya, untuk fast trade. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Oli, Pak Yanwar, bantuannya. Pak Oli, izin keluar dulu ya. Yes, ya bos. Baik Pak Yohanes. Yang ditampilin Pak Oli ini bisa menjadi jurus anti longsor nih Pak Oli. Iya. Jadi supaya kita tidak mudah longsor saat kita fast trade lah di saham-saham yang ada di sini Pak. Iya. Gitu. Sambil saham yang ada di sini nih, sambil cek di 100 tick sama 1 menit. Ya. Gitu. Ya cukuplah 3-4 emiten sehari. Banyak Pak. Banyak. Oke, makasih Pak Oli. Oke bos. Maka coba dilihat ya hari ini, yang saya teriakin kan sahamnya nggak banyak. Iya betul. Dan kebetulan tadi cuan semua. Nah itu. Walaupun jadi selama hampir 2 minggu dengan kondisi IHSG apapun, biru, merah, kondisi pasar lesu, ternyata dari sini itu banyak menghasilkan cuan. Ya. Siap jadi follower terus Pak Oli. Yes. Tetap pasti suatu saat, mungkin saat ini yang cocok ini. Bisa jadi nanti bulan depan bisa berubah lagi. Ya, kadang lebih baik ya. Betul. Atau pola saham ini kan memang unik ya, unik. Kita sudah menguasai satu, besok ganti lagi polanya. Ya. Maka tetap kita saling sharing, saling berbagi, dan edukasi setiap hari. Betul Pak Oli, continuous improvement. Betul. Pak Holi, ini yang di bot Telegram yang ini yang skor 100 ini setiap menit bisa berubah ya Pak? Bisa Pak. Oh. Oke. Jadi tidak harus misalnya muncul sekali, mungkin 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan berubah lagi? Bisa berubah. Oke. Ya, Pak. Kalau dia nggak muncul berarti mesti segera kita jual kah, Pak? Yes, kalau sudah hilang dari sini, segera buang, segera jual. Siap. Oke, ada lagi? Pak Oli, mau nanya Pak Oli. Yes. Kalau Pak Oli yang jalan sendiri itu, kalau nongol nggak di Telegram kita? Di Telegram mana? Yang botnya kan ini pakai bersama nih kan? Yang di nomor berapa ya saya pakai? Yang BPR itu di nomor berapa tadi hari ini? Oh di nomor 44. Oh sorry, 0909 yang belakangnya di situ itu BPR. Nah kalau maksudnya kalau kita pakai itu yang 99 Pak Oli ketik kan nongol juga kan di Telegram kita. Iya. Jadi kita nggak usah pakai Imakrosai bisa kan? Bisa. Tinggal ngelihat di situ. Iya. Oke Pak Oli. Itu. Sambil saya mohon ya, yang kalau mau masuk Telegram bilang dulu, karena banyak yang mau masuk tapi nggak bisa. Dan yang pakai double, kalau memang full nanti saya keluarkan ya yang double, karena ada beberapa yang double, supaya yang lain juga bisa pakai. Selamat sore Pak Oli. Sore Bu.
Pak, mohon maaf nih Pak, saya tidak terlalu nyimak edukasi sore ini. Nanti bisa di-share langsung nggak Pak rekamannya Pak? Rekamannya setelah saya upload, pasti saya langsung share. Yang tadi malam Iya. belum sempat saya share, karena saya masih nunggu loadingnya, ternyata saya keburu ngantuk, jadi saya tinggal tadi malam. Iya baik Pak. Yang sama hari ini Pak berarti Oli, Pak ya? Yes. Pak Oli, saya pakai Pak yang Oli. 909 tuh ya Pak Oli. 909 ya, pakai itu. Coba lihat di itu kan mulai pagi tadi ada. Ya, berarti itu sama ya, pakai BPR itu sama kan? Berarti. Sama. Ya udah Pak Oli, makasih. Jadi nggak usah pakai makros lagi sayanya gitu. Bisa. Saya buka aja nih HP-nya gitu. Ya. Oke, Pak Oli, makasih. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan kita bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Oli.